Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnawati, NIM 19010201. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dengan mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Nah, untuk poin yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah. Nah, di sini menurut saya transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan untuk data bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Kualitas data atau layanan dalam bank syariah menjadi penting karena hubungannya dengan biaya, keuntungan, kepuasan konsumen, ingatan konsumen, serta kata-kata positif dari mulut konsumen. Nah, selanjutnya pada yang poin kedua, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi. Nah, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah yaitu yang pertama, profil risiko. Profil risiko adalah penilaian terhadap risiko inherent terhadap serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam menjalankan operasional bank. Yang kedua, penilaian risiko. Ini jika dilihat lebih detail mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan. Kedelapan risiko ini seluruhnya berkaitan dengan kegiatan reputasi. Kedelapan risiko ini seluruhnya berkaitan dengan kegiatan operasional bank. Selanjutnya yang ketiga, Good Corporate Governance atau GCG adalah penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG dengan pendekatan risk profile, good corporate, earning, dan kapital yang didasarkan pada tiga aspek yakni governance struktur, governance proses, dan governance output. Yang keempat, rentabilitas atau earnings adalah penilaian terhadap kinerja, rentabilitas sumbernya, serta sustainability earning bank. Rentabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan laba. Yang terakhir, permodalan adalah penilaian faktor permodalan yang meliputi tingkat kecukupan dan pengelolaan modal. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menilai tingkat kesehatan bank sama dengan indikator yang diperlukan dalam penilaian. Kemudian untuk unit usaha syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan catatan penilaian terhadap faktor profil risiko atau risk profile. Selanjutnya, kemudian soal terakhir yaitu jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Hubungan analisis risiko dan pengawasan bank syariah sangat erat karena tujuan utama dari proses analisis risiko bank adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi. Jika diterapkan dengan benar, hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar. Perantara keuangannya, risiko yang melekat dalam perbankan harus dikenali, dipantau, dan dikendalikan. Beberapa risiko keuangan dikendalikan ketika regulator menetapkan pedoman kehati-hatian, dikendalikan untuk jenis tertentu dari pemaparan. Nah, itulah penjelasan dari saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.